Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri kesalahan karya ilmiah bagian ketiga, yaitu kesalahan dalam membuat metode penelitian. Langsung saja, ada 7 kesalahan dalam membuat metode penelitian atau bab 3. Kesalahan yang pertama adalah tidak tepat dalam memilih jenis metode penelitian. Hal ini biasanya disebabkan karena mahasiswa atau peneliti itu hanya ikut-ikutan saja karena temennya misalnya menggunakan jenis penelitian deskriptif, misalnya kalian mengikuti jenis penelitian deskriptif tapi tidak tahu kenapa menggunakan jenis penelitian itu. Misalnya kuantitatif menggunakan jenis penelitian eksperimen, misalnya kalian ikut-ikutan menggunakan eksperimen tapi tidak tahu alasan menggunakan jenis penelitian itu. Ini bagian kesalahan yang paling sering terjadi. Hal ini biasanya akan ketemu oleh dewan penguji waktu sidang skripsi, tesis ataupun disertasi. Ditanya mengapa menggunakan jenis penelitian ini, ya. Itu biasanya blank, nggak bisa jawab karena memang kenyataannya hanya ikut-ikutan saja. Nah, ini kesalahan yang paling sering terjadi. Supaya difahami, ada beberapa jenis penelitian. Ini harus clear dulu ketika menyusun proposal, ya. Sejak menyusun proposal harus clear dulu. Ada jenis metode penelitian kualitatif, kuantitatif. Yang ketiga jenis penelitian R&D atau PTK. Ini harus clear dulu. Misalnya kita memilih jenis penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu ada macam-macamnya. Ada naratif, ya, ada fenomenologi, ada grounded teori, ada etnografi, ada studi kasus atau case study. Nah, ini kita pelajari dulu tema kita termasuk yang mana, termasuk kategori apa. Nah, misalnya kita mau meneliti sebuah kasus, ya, atau peristiwa yang terjadi di suatu tempat atau lembaga. Bisa didekati dengan studi kasus, ya. Misalnya 2 atau 3 lembaga, bisa dipilih studi kasus yang multi kasus atau multi situs, ya. Itu lebih detailnya dibaca di karya Creswell, John Creswell. Nah, itu harus dipahami dulu macam-macam itu, kemudian pilih yang sesuai dengan tema kita. Begitu juga jenis metode kuantitatif, itu ada macam-macam juga. Ada korelasi, komparatif, eksperimental, ya, survei, inferensial, dan lain-lain. Minimal itu yang paling umum digunakan. Nah, misalnya kita judulnya terkait dengan pengaruh A terhadap B, ya. Itu menggunakan korelasi, ya. Nanti analisisnya, rumusnya menggunakan disesuaikan dengan jenis datanya. Bisa product moment, regresi, J-kuadrat, dan lain-lain. Yang penting jenis penelitiannya ketemu dulu. Kalau komparatif itu perbandingan biasanya. Misalnya pengaruh A terhadap B dibandingkan dengan pengaruh C terhadap D, itu komparatif, membandingkan. Kalau eksperimental ada masalah, misalnya 2 kelas, satunya ini diberikan action atau tindakan atau metode atau strategi atau media, ya. Yang satunya dibiarkan sebagai kelas kontrol atau model konvensional seperti biasa. Lalu nanti hasilnya dibandingkan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Itu namanya metode eksperimen dan lain-lain. Silakan dipelajari sendiri, kemudian difahami, lalu baru pilih mana metode yang tepat. Ada juga jenis metode R&D atau research and development, pengembangan, biasanya berupa produk. Lah, mahasiswa dalam memilih metode R&D ini biasanya, ya, pasti sudah ketika ditanya kenapa memilih itu, mayoritas kan menggunakan jenis AD, ya. Ketika ditanya kenapa menggunakan AD, tidak ada yang bisa jawab, ya, karena mayoritas menggunakan itu, Pak. Mesti jawabannya begitu, dan itu jawaban yang tidak tepat. Jadi perlu difahami, jenis-jenis metode R&D itu banyak sekali. Ada model Bock and Girl, ada model Dick and Gary, ada model
4D, ada model RDR, ada model AD, dan lain-lain banyak lagi. Ini difahami dulu macam-macam model R&D, lalu pilihlah salah satu model R&D yang tepat. Setelah dipilih, diberikan alasan mengapa memilih itu, tapi dijabarkan dulu macam-macam metode R&D itu harus paham dulu. Itu begitu juga metode yang mirip dengan ini adalah PTK biasanya ya, seperti eksperimen tadi, cuman tidak ada kelas kontrol, kelas eksperimen. Kalau PTK berarti ada masalah di kelas itu, satu kelas itu kita berikan action prasiklus, siklus 1, action pertama, siklus 2, action kedua, dan seterusnya. Itu namanya penelitian PTK. Actionnya yang diberikan dari kita peneliti sekaligus guru. Jadi bukan action itu bukan sudah dilaksanakan oleh guru yang ada di lembaga itu, kita ngamati, itu kualitatif. Tapi kalau action itu yang memberikan kita peneliti sekaligus pemberi action, itu berarti PTK. Jadi ini harus clear dulu. Oke, kembali lagi pada kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua yaitu hanya paparan konsep metode atau disebut metodologi, tidak operasional. Nah, sedangkan di proposal maupun karya ilmiah kita itu namanya metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian itu ilmu-ilmu tentang metode, jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Misalnya penelitian ini menggunakan jenis kualitatif ya, dengan studi kasus, karena langsung begitu, tidak perlu dijabarkan studi kasus adalah menurut pakar A, pakar B, pakar C, sampai seperti kajian teori, itu tidak perlu. Itu namanya metodologi. Begitu juga pada misalnya teknik pengumpulan data, wawancara adalah dijelaskan panjang lebar, tidak perlu, langsung operasional. Operasional itu yang benar-benar kita gunakan. Jadi metode misalnya teknik pengumpulan data yang digunakan pertama wawancara, dijelaskan secara umum, singkat saja, lalu langsung wawancara ini digunakan untuk menggali data tentang yang benar-benar kita gunakan. Itu namanya metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Lanjut, kesalahan yang ketiga yaitu indikator yang akan diteliti tidak jelas. Mau meneliti apa, caranya bagaimana. Jadi fungsi dari bagian metode penelitian ini sebenarnya jalan atau cara dalam kita melaksanakan penelitian. Kadang proposal tebal sekali, sudah jadi, sudah diseminarkan, tapi dia mau meneliti apa itu masih abstrak, masih tidak jelas. Mau tanya ke siapa, yang ditanya itu nanti apa rinciannya. Misalnya fokus 1 ya, misalnya perencanaan program adiwiyata misalnya begitu, di lembaga A itu fokus 1. Nah, fokus 1 perencanaan adiwiyata di lembaga A ini rinciannya apa, pertanyaannya nanti apa, indikatornya. Jadi jangan tanya itu sifatnya global atau bersifat umum, jadi informan itu akan bingung. Jadi begitu, harus jelas, rinci, dan operasional, benar-benar bisa digunakan. Misalnya triangulasi sumber, triangulasi teknik yang sering digunakan oleh mahasiswa, tapi nggak tahu triangulasi sumber itu gimana, triangulasi teknik itu gimana, tidak jelas. Jadi di situ harus dirinci betul. Triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti membandingkan data yang sama pada sumber yang berbeda. Misalnya bertanya tentang kuantitas siswa di lembaga ini dari tahun ke tahun, tanya kepada kepala sekolah dengan guru, dibandingkan dengan guru, misalnya begitu. Itu namanya triangulasi sumber. Begitu juga bagian yang lain harus dijelaskan secara rinci. Next, kesalahan yang keempat, hanya kopas atau copy paste dari teman atau kakak kelas saja, padahal tema berbeda.
Jadi judulnya biasanya ini judul skripsi, tesis maupun disertasi itu beda-beda. Karena judulnya beda, temanya berbeda, lokusnya juga berbeda, ya kemungkinan besar pasti metodenya juga berbeda. Jadi jangan sampai atau jangan dianggap ya bab 3 itu semuanya dikopi ke berbagai judul dan tema, dianggap sama semua. Jadi gitu, hanya diganti lokasi, diganti nama orang dan lain-lain. Itu sangat sering kali terjadi kesalahan yang seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan tema, kemudian lokus, kemudian kondisi. Next, kesalahan yang kelima yaitu bedakan metode penelitian di proposal dengan di laporan penelitian. Nah, kesalahan yang sering terjadi setelah sempro, setelah seminar proposal itu kan membuat laporan penelitian atau menambahkan bab 4, 5 dan seterusnya. Nah, otomatis bab 3 itu kan dari proposal tadi itu tinggal di copy ditaruh begitu saja, itu kesalahan juga. Kan proposal itu kan sebelum melakukan penelitian, artinya rencana metode apa yang mau digunakan, itu kalau sempro. Tapi kalau sudah laporan penelitian itu bukan menceritakan apa yang akan dilakukan, tapi apa yang telah dilakukan. Begitu juga di bab 3 metode penelitian, yang ada di laporan penelitian itu bukan menceritakan yang akan, tapi yang telah dilakukan. Jadi gitu, misalnya teknik pengumpulan data, apa yang sudah dilakukan diceritakan di situ. Nah, kebanyakan hanya copy paste dari proposal. Jadi di situ masih banyak itu muncul kata-kata dalam hal ini teknik yang akan digunakan lah itu, yang hendak digunakan oleh peneliti. Kata-kata hendak, akan itu kan belum dilakukan. Itu tolong benar-benar diperbaiki. Jadi selain di copy juga diganti, yang sebenarnya dilakukan seperti apa diceritakan. Next, kesalahan yang keenam, tidak konsisten antara bab 3 metode penelitian dengan bab 4 hasil penelitian. Ini nyambung dengan kesalahan yang kelima tadi sebenarnya. Jadi di bab 3 misalnya di situ menggunakan jenis triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu misalnya. Ini yang paling sering terjadi. Tapi di bab 4 itu tidak ada data-data yang dibandingkan. Triangulasi sumber itu kan misalnya membandingkan data atau informasi yang sama kepada sumber yang berbeda. Di bab 4 itu juga dinarasikan data yang sama mana dengan sumber yang berbeda dibandingkan, dinarasikan. Misalnya pernyataan yang disampaikan oleh kepala sekolah mengatakan begini. Keterangan tersebut diperkuat juga oleh pernyataan wakil kepala sekolah yang menyatakan begini. Itu namanya triangulasi sumber. Nah, triangulasi teknik itu adalah membandingkan data atau informasi yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya wawancara dinarasikan ya, kemudian di bawahnya dikasih penguat berupa dokumen. Dokumen itu tidak hanya foto, bisa dokumen berupa laporan, kemudian jadwal, program kerja dan lain-lain. Itu dibandingkan. Wawancara tersebut juga dikuatkan dengan adanya dokumen yang ditemukan oleh peneliti. Dokumen apa? Seperti itu. Jadi kalau memang di bab 3 mencantumkan teknik atau metode apa, di bab 4 juga harus nyambung, harus konsisten, juga harus dijabarkan. Itu salah satu contoh, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang harus dikembangkan sendiri. Yang terakhir adalah yang ketujuh, mencantumkan banyak jenis teknik analisis atau validitas tapi tidak dipakai. Ini juga sering kali terjadi karena hasil copy paste tadi dari temannya. Misalnya pada teknik analisis data menggunakan
member check, menggunakan misalnya memperpanjang masa observasi, menggunakan triangulasi, menggunakan FGD misalnya ya. Lah, itu banyak sekali kayak kondisi yang sangat ideal, tapi kenyataannya tidak digunakan. Itu mending tidak perlu disampaikan semua. Jadi cantumkan yang benar-benar kalian gunakan. Misalnya dari semua itu hanya menggunakan triangulasi saja, ya sudah. Tidak perlu dicantumkan semuanya. Misalnya ada transfer mobility dan seterusnya, itu tidak perlu. FGD misalnya, FGD tingkat mahasiswa S1 skripsi, ada yang mencantumkan validitas data menggunakan FGD. Ketika ditanya mana bukti FGD-nya, tidak ada, memang tidak digunakan. Ya mending tidak perlu ditulis. Jadi begitu, harus yang benar-benar digunakan saja. Mungkin itu saja terkait dengan kesalahan dalam membuat metode penelitian atau bab 3. Next, nanti lanjut tentang kesalahan dalam membuat hasil penelitian dan pembahasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.